Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Token dagang Malaya Britania atau Merchant Token of British Malay memiliki beberapa julukan antara lain: 1. Token dagang Singapura atau Singapore Merchant Token. 2. Token dagang Hindia Timur Inggris atau British East Indies Merchant Token. 3. Token tembaga Inggris atau British Copper Token, dan sebagainya. Adalah sekumpulan koin yang diterima sebagai alat tukar bernilai rendah di berbagai daerah Nusantara, terutama di sekitar Selat Malaka pada tahun 1800-an awal. Meski digunakan selayaknya uang, koin-koin ini dianggap sebagai token dan bukan uang dalam dunia numismatik karena tidak dikeluarkan oleh otoritas keuangan negara manapun. Token ini diperkenalkan secara mandiri oleh saudagar Inggris yang beroperasi di sekitar Selat Malaka untuk meningkatkan suplai uang kecil. Meski tidak memiliki status resmi dan peredarannya dilarang pada pertengahan abad ke-19, penggunaan koin ini menyebar cukup luas dan dapat ditemukan di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 1600-an terdapat sejumlah mata uang yang beredar di Nusantara berkat jalur-jalur dagang internasional. Di antaranya koin yang dihasilkan oleh kerajaan lokal seperti Aceh, Jambi, Siak, Kesultanan Palembang, dan Banten. Ditambah pula dengan koin Tiongkok. Namun pada paruh kedua abad 17 Masehi, monopoli perdagangan Kompeni Hindia Belanda atau VOC mulai meningkat. Monopoli ini berpengaruh buruk pada jaring perdagangan serta ekonomi kerajaan-kerajaan lokal yang mulai menghentikan produksi uang masing-masing. Kecuali beberapa mata uang seperti Pitis Palembang yang terus diproduksi hingga tahun 1800-an awal. Peran sebagian besar uang lokal semakin tergeserkan dengan uang keluaran asing seperti Belanda dan Spanyol. Memasuki tahun 1800-an, sebagian besar transaksi kecil di Nusantara difasilitasi oleh koin tembaga keluaran VOC yang dikenal sebagai duit. Uang ini dicetak di Belanda, kemudian diimpor ke Hindia Belanda atau Nusantara. Namun, meskipun begitu, perdagangan di wilayah Selat Malaka yang berada dalam pengaruh Inggris memerlukan lebih banyak uang kecil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Kompeni Hindia Timur Inggris atau EIC pernah mengeluarkan koin tembaga di Sumatera antara tahun 1798 hingga tahun 1804. Namun, koin tersebut hanya beredar dalam jumlah terbatas dan kurang populer. Pada tahun 1826, Inggris menetapkan rupiah India sebagai satu-satunya mata uang resmi di wilayah jajahan Selat Malaka, namun rupiah juga sulit didapat dan kurang diminati oleh pedagang Nusantara, sehingga berbagai mata uang asing dari sudut pandang Inggris terus digunakan. Untuk meningkatkan suplai uang kecil di wilayah mereka, perusahaan-perusahaan dagang di Singapura yang baru didirikan pada tahun 1819 mulai memesan dan mengimpor koin tembaga mereka sendiri tanpa persetujuan pemerintahan. Hukum Inggris pada masa itu memperbolehkan percetakan pribadi untuk menghasilkan koin tembaga, dan token dagang Malaya Britania diduga dihasilkan oleh percetakan-percetakan di Manchester dan Birmingham. Setibanya di Singapura, token dagang ini digunakan selayaknya duit VOC. Meski dihargai sedikit lebih rendah, kemudian menyebar ke berbagai tempat melalui jalur perdagangan.
Berbagai desainnya menggunakan bahasa dan aksara lokal seperti Melayu, Bugis, dan Tai agar lebih mudah diterima oleh pedagang setempat. Diduga pada masa puncak produksi antara tahun 1841 sampai 1851, lebih dari 300 juta koin dagang Malaya Britania diserap Nusantara melalui Singapura. Meski diterima oleh kebanyakan pedagang, keberadaan alat tukar yang seperti uang tidak resmi dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Belanda di wilayah jajahannya. Keluhan dan tekanan diplomatik dari Belanda akhirnya mendorong pemerintahan Inggris pada tahun 1844 untuk menyita-citakan di Birmingham dan melarang produksi atau peredaran koin pribadi. Ini didukung pula oleh larangan peredaran yang dikeluarkan oleh EIC pada tahun 1848. Namun begitu, larangan ini tidak mencakup sebagian token yang desainnya tidak menyerupai koin resmi manapun, sehingga token tertentu, terutama yang bergambar ayam, terus dihasilkan dan diterima untuk waktu yang cukup lama di berbagai pelosok Nusantara. Wilayah Sulawesi Tengah misal tercatat masih menggunakan token ayam hingga tahun 1928. Peran token dagang berangsur-angsur digantikan oleh dolar selat di wilayah jajahan Inggris dan gulden Hindia Belanda di wilayah jajahan Belanda. Malaya Britania memiliki sejumlah cara untuk mengklasifikasikan jenis-jenisnya. Namun, patut diperhatikan bahwa koin bagal, yakni varian dengan kombinasi desain depan belakang yang tidak seharusnya, mudah ditemukan, sehingga jumlah jenis yang tepat sulit diketahui. Ini juga menyebabkan angka tahun Masehi dan Hijriah di bagian depan belakang koin kerap tidak selaras. Dengan mengabaikan sejumlah varian, Ellis tahun 1895 membagi token dagang Malaya Britania ke dalam 5 seri berdasarkan ciri utama dari gambar depan sebagai berikut. 1. Seri 1 menggunakan lambang yang mirip Company Hindia Timur Inggris atau EIC, namun dengan sejumlah detail yang dilencengkan, seperti tag atau tulisan Sultana di sini bermaksud Sumatera. Pelencengan kata Sultana kemungkinan disengaja untuk menghindari adanya tuntutan hukum. 2. Seri 2 menggunakan gambar ayam jago. Seri ini menjadi salah satu yang paling tersebar di Nusantara dan lumrah dijuluki sebagai duit ayam. Tulisan CR Red yang berukuran kecil dapat terlihat pada pijakan ayam. Menurut Ellis, ini adalah nama seorang saudagar di Singapura. Ellis mungkin merujuk pada Christopher Ridout Red, ayah dari saudagar William Henry McLeod Red yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Singapura antara tahun 1841 hingga tahun 1887. 3. Seri 3 menggunakan nama-nama negeri di Semenanjung Malayu seperti Negeri Perak, Selangor, dan Trengganu. 4. Seri 4 menggunakan nama-nama negeri di Pulau Sumatera seperti Pulau Perca, Negeri Aceh, Negeri Turmon, dan Negeri Minangkabau. Maksud dari Pulau Perca adalah salah satu julukan Pulau Sumatera yang merujuk pada pohon getah perca. Sebagian token bertuliskan nilai 2 keping. 5. Seri 5 menggunakan desain khas yang tidak berhubungan dengan seri-seri lainnya. Pada salah satu koin token seri 5 ini, terdapat koin token pada bagian belakangnya terdapat tulisan Muang Thai. Kemungkinan token ini diperuntukkan untuk pedagang dari daerah Thailand Selatan seperti daerah Patani. Secara umum, harga token dagang dinilai lebih rendah dari mata uang resmi. Kadang nilai tukar dapat dirujuk dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana terlihat pada sebuah tebak-tebakan yang tercatat di masyarakat Palu, Sulawesi Tengah sekitar tahun 1925. Seorang Belanda dan 40 orang Kaili diadukan. Kedua pihak seimbang. Bagaimana bisa? Karena 1 duit Belanda setara dengan 40 duit ayam.
Namun begitu, nilai tukar sangat bervariasi dari daerah ke daerah, bahkan dalam jarak yang relatif dekat. Sebagai gambaran, berikut adalah nilai tukar untuk token dagang bergambar ayam atau dikenal sebagai Doimanu yang terdokumentasi di wilayah Pamona, Sulawesi Tengah pada tahun 1928. Rp1 setara dengan 2 suku-suku atau 360 keping atau 100 sen atau 1 gulden Hindia Belanda. 1 suku-suku setara dengan 3 suku atau 180 keping atau 50 sen atau setengah gulden Hindia Belanda. 1 tali-tali setara dengan 3 tali atau 90 keping atau 25 sen atau seperempat gulden Hindia Belanda. 1 suku setara dengan 2 tali atau 60 keping atau 16 2/3 sen atau seperenam gulden Hindia Belanda. 1 tali setara dengan 3 oa atau 30 keping atau 8/3 sen atau 1/12 gulden Hindia Belanda. 1 oa setara dengan 10 keping atau setara dengan 27/9 sen atau 1/36 gulden Hindia Belanda. 1 keping sama dengan 1/360 gulden Hindia Belanda. Demikianlah video kita kali ini tentang sejarah koin token Merchant of British Malay yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, sak lawase.